Kamu sedang dalam kebingungan saat ini guys, apakah hubungan ini sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan saja? Apakah sebaiknya diteruskan atau diludahin saja? Disudahin maksudnya, disudahin saja. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa cari tahu kira-kira your intuition, instingmu, feelingmu, your higher self akan mengarahkan kamu kemana guys? Apakah kepilihan putus atau kepilihan terus? Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading pick a deck putus atau terus untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2025 ya. Oke. Kamu sedang dalam kebingungan saat ini guys, apakah hubungan ini sebaiknya dilanjutkan atau dihentikan saja? Apakah sebaiknya diteruskan atau diludahin saja? Disudahin maksudnya, disudahin saja. Oke, itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa cari tahu kira-kira your intuition, instingmu, feelingmu, your higher self akan mengarahkan kamu kemana guys? Apakah kepilihan putus atau kepilihan terus? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini guys, kamu bisa mendapatkan gambaran tentang apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dengan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini dengan pasanganmu. Dan yang paling penting adalah mengenai langkahmu selanjutnya ya, apa tindakan yang harus kamu ambil, oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini readingannya semi Celtic. Aku akan buka 6 kartu ditambah 1 kartu bottom of the deck. Dan di ujung readingan aku akan meminta kalian, bukan meminta sih guys, emang gua siapa bisa minta-minta sama lu? Emang jangan minta-minta. Jangan dibiasakan meminta-minta ya. Aku akan memohon pada aku akan memohon pada kalian untuk memilih salah satu dari deck ini guys. Yang ini namanya deck emas ya, dan kemudian yang ini namanya deck perak, oke? Jadi your higher self, your intuition will lead you to choose. Nggak semua orang akan memilih ya guys. Walaupun nanti ya sebentar lagi aku sampaikan ini 6 kartu ini adalah ceritamu, resonate kamu, tapi nggak semua orang yang resonate akan ada keinginan untuk memilih, karena ini guys tentang keputusan penting dalam hidupmu. Kemungkinan besar setelah kamu mengetahui informasinya, kamu jadi kepikiran, apalagi kamu itu tipe yang overthinking mungkin guys, takut-takutnya bisa bahaya ya. Jadi gini, kalau nanti kamu ngerasa, aduh dari 2 deck ini gak ada yang aku suka, atau kayaknya biasa-biasa aja, kok kayaknya aku malas milih ya, nah jangan dipilih guys, langsung di close aja nanti sesudah kamu menonton readingan ini, oke? Tapi kalau misalnya kayak ada dorongan, yes I have to choose one, that's one, that one, that one, the silver one, yang perak misalnya, nah kemudian silakan kamu klik link di kotak deskripsi di bawah video guys, ada deck perak di situ tulisannya, silver deck nanti aku akan bikin, lalu di situ nanti aku akan menerjemahkan apa arti kartu yang keluar dari deck ini guys, berdasarkan apa yang diarahkan oleh intuisimu atau higher selfmu. Karena kamu perlu mendengarkan informasi ini ya. Setelah menonton nanti video extendednya, kamu akan bisa menentukan langkahmu guys, dan mengetahui apakah hubungan ini sebaiknya diteruskan atau diputuskan saja, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Nggak usah dilihat-lihat dulu decknya guys, aku akan letakkan di sini aja. Karena nanti deck itu akan terasa istimewa. Salah satu dari deck ini akan terasa istimewa setelah kamu mendengarkan pesan yang akan aku bacakan dari sini ya. Oke, kita akan langsung mulai saja dari oracle-nya dulu. Alhamdulillah. Enak banget guys. Baru makan gua. Makan makanan cair. Oke, kita akan mulai dari deck oracle dulu, 1 kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Decknya tipis guys, setipis harapanmu untuk melanjutkan hubungan ini. Special reading pick a deck putus atau terus di bulan Maret 2025. Terima kasih. Halo, kita akan lihat dulu apa yang terjadi di antara kalian sehingga kamu mulai masuk kepada pertanyaan apakah sebaiknya hubungan ini diteruskan atau diputuskan. Unlikely. Bingung banget ini.
Unlikely itu sepertinya enggak deh kayak gitu guys. Sepertinya enggak deh. Sepertinya apa itu? I don't know. Apakah pasangan aku ini berselingkuh? Sepertinya enggak deh. Apakah pasangan aku ini sudah bosan sama aku? Sepertinya enggak deh. Apakah pasangan aku ini sudah ada yang lain atau memikir-mikirkan yang lain? Sepertinya enggak deh. Apakah pasangan aku ini kembali merindukan mantannya? Sepertinya enggak deh. That's the unlikely. That's the meaning of unlikely here ya. Dan lihat guys, ini seperti The Lovers ya nggak sih? Kalian lihat nggak ini bentuknya The Lovers guys? Ada nggak yang sudah paham dengan Morse code-nya? Tarot ciri-ciri The Lovers seperti apa? Ya ini guys. Ya, dia mirroring. Ini dua orang ini sebenarnya, entah dua monyet, entah dua anjing, nggak tahu deh ya. Tapi yang jelas ini berbalasan, ini kayak orang cium, kayak begitu. Dan di tengahnya ini ada semacam cahaya begitu guys. Oke, maybe I'm talking with Gemini right now, atau orang yang sedang kamu fokuskan ini adalah seorang Gemini. Nggak harus ya guys. Apa sih pentingnya Gemini itu sampai kita bahas-bahas di mana-mana? Karena belakangan ini mereka datang terus guys di bulan Maret ini. Oh, di sini aja ya. Unlikely itu kayaknya enggak deh. Nah, kalau setiap kali kita ada pemikiran atau di dalam kepala kita tuh ada kayaknya enggak deh, itu sebenarnya keraguan-raguan guys, karena kayaknya enggak deh, unlikely sepertinya tidak, kayaknya enggak. Kayak begitu deh. Yang dimaksud dengan unlikely di sini ya. Ayo kita lihat dulu versi lengkapnya seperti apa. Bersih banget anjing gua. Pick a deck, putus satu terus. Jadi setiap kali kamu menemukan sisi positif, pasti jawabannya kayaknya enggak deh. Setiap kali kamu menemukan sisi negatif dalam hubungan ini, pasti jawabannya kayaknya enggak deh. Gitu ya. Dia masih cinta sama aku. Kayaknya enggak deh. Nah, itu sisi positif guys, tapi tetap kamu bilang kayaknya enggak. Mari kita buat contoh sisi negatif. Kayaknya dia selingkuh. Apa dia selingkuh ya? Jawabannya pasti kayaknya enggak deh. Nah, itu yang bikin kamu kebingungan ya, unlikely. The King of Wands energy here guys, self-worth. Aries dan Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? King of Cups. There is absolutely love here guys. Jadi 6 kartu pertama yang akan aku buka ini guys, kisah kalian berdua. Ini cinta guys. Oke. Tapi perlu aku ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu, cinta itu bukan modal, satu-satunya modal dalam, aduh berisiknya, bikin bad mood deh bener. Ntar gue pindah ke penthouse di SCBD deh. Nanti kalau udah di penthouse di SCBD aku tak tunjukin sama kalian. There's absolutely love here ya. Jadi di antara kalian berdua ada cinta, the King of Cups. Dan yang perlu tadi aku sampaikan Bapak Ibu, King of Cups ini cinta ini bukanlah sebagai jaminan bahwa dua orang bisa bersatu. No. It's a different things ya. Cinta, relationship dua hal yang berbeda. Karena ada orang yang tidak saling mencintai bisa menjalin hubungan sampai maut memisahkan. Dan ada dua orang yang saling mencintai sangat dalam tapi nggak bisa cocok bersama guys. Nggak bisa menjalani hubungan. Menjalani hubungan ya, kalaupun menjalani hubungan ya paling sumur jagung. Sumur jagung berapa lama guys? 6 bulanan ya, 4 bulan sampai 6 bulan begitu. But there is absolutely love here ya. Itu yang paling penting kamu ketahui pertama sekali. Kemudian yang di cross dengan the Three of Wands. Okay, I don't know what is it, but the Three of Wands is like delaying, postponing, menunda, fokus, the Nine of Swords. Gini nih kalau baru makan guys, masih ada minyak rendang di sini. The Nine of Cups, overthinking, banyak pikiran, Libra, Gemini, Aquarius. Five of Swords, the Gill, keras kepala. Ada yang keras kepala banget di sini, kayak ada yang bertahan pada sebuah prinsip dan itu salah ya guys. Karena the Five of Swords itu adalah udah tahu salah masih tetap dilakukan. The Gill ini bebal deh. Pernah dengar istilah bebal? Inilah yang disebut dengan bebal ya. Jadi udah tahu salah masih tetap dilakukan. Oke. The Four of Wands, recent past, kemungkinan besar ini dulunya living together guys. Sekarang udah enggak. Bisa jadi kamu dulu satu kos-kosan sama dia. Four of Wands itu bukan pernikahan ya. Bisa jadi satu kos-kosan, bisa jadi satu apartemen, ngontrak bareng, atau moving in together. Kamu masuk ke rumahnya dia atau dia masuk ke rumahnya kamu. Tapi kalian kayak udah akrab banget deh guys, kayak udah sering bobo bareng deh. Tapi di beberapa waktu sebelumnya, sekarang ini udah jarang. Ya. Kemungkinan besar balah udah keluar dari kontrakan, udah kos-kosan atau apartemen tadi. Udah living by yourself, udah tidak tinggal bersama lagi, udah pisah ranjang gitu deh. Tapi kan kesannya kalau pisah ranjang itu kan hanya setelah pernikahan ya.
Coba kalau misalnya ada orang yang nggak menikah, pacaran, terus dia bilang aku lagi pisah ranjang gitu, pasti digebukin guys pakai batu sama tetangganya. Tapi intinya kayak pisah ranjang gitu deh ya. Kayak udah ada nggak udah ada ketidakcocokan deh di ranjang itu. Death of Cups menjauh ya. Jadi kebanyakan di antara kalian yang even bingung pun guys, kalian akan pergi. It's over. Memutuskan untuk mengakhiri ya. Tapi guys, sekarang kan kalian ragu. Ini kan immediate future ya, belum terjadi 6 bulan ke depan. Tapi kebanyakan di antara kalian yang resonate atau akan segera resonate dengan readingan ini, ujung-ujungnya akan memutuskan pergi dalam keadaan sedih guys. Nah, kenapa kalian nggak pergi dalam keadaan bahagia aja? Kenapa kalian nggak mengakhiri hubungan ini dalam keadaan bahagia aja? Kan bisa guys. Kenapa memutuskan sedih? Tentunya kan ada perasaan di situ. That's why the King of Cups is coming here in the center of the reading ya. Jadi kamu itu kayak akan meninggalkan yang kamu cintai, meninggalkan yang kamu sayangi. Ya, it happens sometimes. Oke. The Page of Wands, optimisme, kayak masih ada harapan. Nah, orang-orang yang optimis inilah guys yang perlu dikasih makan banyak-banyak. Karena jarang-jarang sekarang orang optimis ya, apa-apa bawanya negatif aja, terutama Gen Z ke atas guys. Dikit-dikit semua negatif aja. Kalau nggak salah, kalau ada masalah aja dikit dalam hidupnya masalah gitu, merasa dunianya sudah hancur. Bukan tipe-tipe yang strong kayaknya yang aku reading ini. Oke, kita langsung klarifikasi guys. Let me do the Page of Wands, thank you. Oh, ya, baru kartu pertama udah jatuh. Untunglah perutku udah nggak buncit lagi guys. Tapi bohong. Judgment, the Ten of Sword, the Two of Sword. Di bawahnya the Page of Sword. It's like you have to make yourself certain about this. Karena ini kayaknya berpengaruh ke tindakanmu guys. Jadi kan ada yang namanya apa itu ya? Kognitif, afektif. Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar, gak usah aku jelasin ya, lamaan nanti. Tapi apapun yang kita pikirkan, mau nggak mau itu akan berpengaruh pada tindakan kita. Apapun yang kita rasakan, mau nggak mau itu berpengaruh pada tindakan kita. Nah saat ini, keraguan-raguanmu mengenai melanjutkan atau mengakhiri hubungan ini sudah terbaca dari tindakanmu guys. Dan sudah terbaca juga dari tindakan dia tentunya ya. Karena ini kan readingan untuk kalian berdua toh. Jadi bisa vice versa. Kamu ngerasa kayak dia itu is not available, is not here gitu ya. Dia kadang ketawa gitu. Tapi kok kayaknya aku ngerasa dia nggak di sini ya Ray. Kayak pikirannya kemana-mana. Kayak dia membayangkan apa-apa begitu. Vice versa bisa jadi orang ini memikirkan seperti itu ke kamu. Dan apa penyebabnya itu? Karena memang tadi ada keraguan-raguan ya. Itu nggak akan bohong guys. Energy doesn't lie. If you give the energy of doubt, it will show up in every aspect of your life. Dan itu akan kelihatan dari tindakanmu, dari ucapanmu, cara kamu bicara, tatapan matamu, gesturemu itu akan kelihatan. Dan orang-orang yang sensitif akan bisa membaca itu ya. Oke. Antara kamu yang sensitif bisa membaca itu dari sisi dia, atau dialah yang sensitif bisa membaca itu dari sisi kamu. Oke, let me do the center of the reading. Jadi unlikely ini guys harus segera kamu likely kan. Dengan cara find more information. Maybe you need to ask this person. Ya gak sih? Dia masih sayang sama aku, tapi kayaknya enggak deh. Apa yang membuat kamu ngerasa dia kayaknya enggak sayang sama kamu? Apa yang membuat kamu ngerasa bahwa kayaknya dia masih sayang sama kamu? You need to make it sure for yourself. Sehingga unlikely bisa kamu buang dari hidupmu. Kalau unlikely atau sepertinya bisa kamu buang dari hidupmu, you will living in the certainty. Kepastian. Nah, kalau kamu sudah living in certainty guys, gesturemu, tatapan matamu, ucapanmu, tindakanmu itu akan semua cerita tentang pasti. Yakin dengan yang kamu lakukan, self confidence, percaya diri guys, dan ini hubungan akan mantap ya. Oke, center of the reading. As a sword, the chariot ditambah the Three of Cups. The Five of Wands. Sometimes it leads to the happiness. Sometimes it leads to the I don't know, kayak sesuatu kayak something wrong here. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang kayak ada yang salah. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang ada yang salah. Unstable, nggak stabil. That's the page ya. Goyang, ombang-ambing. Walaupun masih ada harapan gitu, tapi tetap goyang. Bisa kan guys? Kamu ngerasain seperti apa itu ada harapan tapi goyang? Nah, kayak pinjam uang sama seseorang misalnya guys.
ada harapan dia punya uang dia akan kasih, tapi sebelum dia kasih kan masih goyang gitu. Sebelum ditransferin sama dia kan masih goyang ya, kayak gitu deh. The Nine of Swords overthinking, thank you. What kind of overthinking is this? Knight of Swords, Page of Cups, ditambah Death of Cups. Oke, berarti fokusnya atau yang ada di awareness kamu adalah pergi. Kita sebaiknya teman saja. Ada sedikit itu guys unsur di sini. Baunya Libra, Gemini, Aquarius banget. Suka banget berteman sama mantan ya guys. Jadi kayak hubungan romantik diakhiri saja, lebih bagus kita berteman saja. Atau hubungan romantik diakhiri saja, lebih bagus kita bersaudara saja. The Three of Cups. Maybe something like that in your mind right now, awareness, terlepas dari kalian menyadari atau nggak menyadari. Kenapa ada seperti itu guys? Karena kamu nggak pengen kehilangan ini orang, kamu sayang sama dia. Bisa jadi mungkin orientasi kamu berbeda guys. Sebenarnya orientasimu ke dia itu bukan sebagai pacar, tapi sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik. Bisa jadi seperti itu ya. Dan itu sih yang kurasa perlu di make clear, dijelaskan. Karena setiap kali ada urusan romance di antara kalian, kalau ada kita bicara tentang romance begitu, it's like unstable, goyang. Itu untuk sebagian kecil di antara kalian aja ya. Aku nggak akan bahas itu lagi. Aku akan tetap berfokus pada ini cerita romance, oke? Oke, The Three of Swords datang di ini di crowning. Ada juga kalian yang parnoan kehadiran pihak lain. Jangan-jangan ini dekat-dekat sama mantannya. Jangan-jangan ini lagi menggoda-goda orang lain. Perlu aku sampaikan guys, apapun cerita kamu, feeling kamu mengenai perselingkuhan itu tidak real. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini ya, bukan aku bilang semua perselingkuhan di dunia ini tidak real. Enggak. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, kalau kalian ngerasa ini baunya perselingkuhan, tidak ada perselingkuhan. The Three of Swords datangnya di crowning. Good to you. The Nine of Swords overthinking, double confirmation, dan kemudian the Ace of Cups. Kayak I don't care, aku nggak peduli begitu. Nah itu yang harusnya kamu peduli guys. Apa yang kamu curigai dari ini orang? Misalnya pacarmu ini kayaknya dia lagi ini deh, Ray. Kayaknya dia lagi lirik-lirik orang baru deh. Nah harusnya kan kamu cari informasi mengenai itu, menanyakan ke dia tanpa harus mengayunkan samurai ke lehernya. Kan bisa kan guys? Ditanya baik-baik, lu lagi sering banget deh ngobrol sama si itu. Atau lu tuh kalau chatting-chattingan suka diam-diam gitu deh, kayak tersembunyi-sembunyi gitu. Lagi chatting sama siapa sih? Kan itu bisa ditanyain sebenarnya. Tapi for some of you who relate to this reading, it's like it's not my business, I'm out of this, nggak peduli gua gitu. Tapi itu tetap guys membuat kamu jadi uncertain, nggak yakin tentang hubungan kalian. Apa tadi efek samping dari uncertainty, ketidakyakinan? Gesturemu, tatapan matamu, ucapanmu guys, sikapmu itu akan terlihat tidak pasti juga ya. Oke, the Four of Wands, recent past. Ya, ini specifically guys, untuk yang resonate dengan readingan ini, kayak pernah tinggal bersama ya, pernah tinggal bersama dan sekarang sudah tidak tinggal bersama. Atau kalau kalian itu suka check-in-check-inan gitu ya, suka apa, staycation. Staycation dewasa, bobok-bobok dewasa. Sekarang udah belakangan ini udah jarang ya. Dulunya rutin aja gitu setiap weekend check-inan di mana begitu ya. Dan kemudian udah 2 bulan 3 bulan ini nggak pernah begitu lagi, nggak pernah check-inan lagi. Atau ya tadi seperti yang di awal aku bilang, in general kemungkinan besar ya keluar dari kos-kosan, bawa-bawa barang pergi. Dulunya baju kamu ada di kos-kosan dia, sekarang baju kamu udah kamu bawa pergi. Atau baju dia ada di kosan kamu, sekarang baju dia udah dibawa pergi semua oleh dia gitu. It's like separate here but legally still together. Eight of Cups. Ada kekecewaan di sini guys mengenai sikap yang tidak terprediksi aku lihat. Karena aku tetap kiblatnya adalah uncertainty tadi dan no one is blaming you here guys. Kamu hanya gini deh. Kalau kita nggak yakin mengenai sesuatu, emang kita bisa disalahkan guys? Kan enggak ya. Nah, yang mungkin akan dipermasalahkan adalah lu udah nggak yakin, kenapa lu nggak mencoba untuk meyakinkan diri lu? Kan gitu nih guys, yang paling penting. Nah, ini kelihatannya ketidakyakinan akan panjang sampai 2-3 bulan ke depan, lalu ada yang menyerah. Entah siapa yang menyerah aku nggak tahu. Ada yang akan pergi. Berarti karena ini readingan untukmu, apakah kamu sebaiknya meneruskan atau mengakhiri hubungan ini? Kayaknya kamu yang ujung-ujungnya akan ditinggalin guys. Sebelum
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kenapa dia ninggalin kamu? Karena dia ngelihat kamu itu selalu mixed signal. Aneh kamu katanya. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Dianya yang menganggap kamu aneh. Kalau aku nggak. Aku nggak akan menganggap kamu aneh guys. Because uncertainty, it's normal. Hanya saja caramu menghadapi uncertainty ini yang salah aku rasa. Oke, kamu siap memilih? Hehehehe. Ini namanya deck. Apa nih tadi guys? Ini namanya deck gold. Dan ini namanya deck silver. Aku akan pindahkan silvernya ke sebelah kanan, goldnya ke sebelah kiri. Ya. Aku akan hitung mundur guys. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktu habis. Untuk kalian yang memilih deck silver, silahkan klik link di kotak deskripsi yang ada tulisan silver deck ya. Untuk kalian yang memilih deck warna emas, silahkan klik link di kotak deskripsi yang tulisannya gold decks. Oke. Nanti deck ini akan mengeluarkan kartu berdasarkan insting atau intuisimu, dan aku akan jelaskan, terjemahkan ke kamu tentang what should you do next sebelum kamu mengambil keputusan. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading putus atau terus. Pick a deck untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.